minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa nasahal ummah kasyafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat subuh, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan. Mungkin ada di antara kita yang duduk di tempat ini tinggal seminggu lagi hidup di dunia ini. Mungkin ada di antara kita yang duduk di tempat ini 3 hari lagi akan diumumkan kematiannya. Atau mungkin ada di antara kita hari ini adalah hari terakhir, subuh terakhir, kajian terakhir datang ke masjid ini, datang ke mushola. Mau tidak mau, cepat atau lambat, Ijrail akan mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan kita yang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas. Semoga setiap detik, setiap waktu nafas kita keluar dengan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan setiap nafas yang kita keluarkan, keluarnya adalah pahala karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan jangan lagi nikmat nafas yang diberikan, dititipkan oleh Allah kepada kita isi dengan kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan dosa, menggibah tetangganya, menggibah saudaranya, menjelekkan saudaranya, membicarakan aib-aib keluarganya, membicarakan kadang aib anak sendiri kepada orang lain. Anakku tuh, insya Allah bodohnya, subhanallah. Dengan senang hati kadang ngelapor sama teman-temannya. Anakku itu ya Allah jahatnya, masya Allah. Itu kalau misalnya saat itu dikabulkan oleh malaikat, selesai lah hidup anak. Jahat aja sampai mati ya. Maka bunda, ayah ibu yang dimuliakan Allah, sejahat apapun anak kita, sebandel apapun anak kita, dia itu yang melahirkannya adalah bunda yang melahirkannya. Maka kalau misalnya akhlaknya tidak baik, perangainya tidak baik, sopan santunnya tidak ada, itu mungkin hari ini, sehingga Allah meminta kita untuk bersabar lagi, mohon lagi sama Allah, minta lagi hidayah, petunjuk kepada Allah. Sehingga dalam doa-doa kita, ya Allah berikan hidayah kepada anakku ya Allah, tunjukkan jalan kepada anakku ya Allah, aku mohon kepada ya Allah, bimbing dia ya Allah. Sehingga setiap hari kita terus memohon sama Allah. Apalagi doanya bunda insya Allah dikabulkan langsung oleh Allah. Enggak dikabulkan hari ini mungkin dikabulkan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan. Banyak yang dulu anak kita masa mudanya itu, wah masya Allah bandelnya luar biasa. Tapi setelah dewasa dia pula anak yang paling taat sama orang tuanya. Ada yang begitu. Yang dulu dari kecil sholat nggak pernah, tapi ketika kita sudah tua, dia juga sudah menikah, ternyata dia adalah anak yang paling rajin datang ke masjid. Ada anak begitu. Dulu ngaji nggak pernah, melawan sama orang tua, di saat ibu ayah mau meninggal dunia, dia pula anak yang merawatnya 24 jam. Dia pula anak yang bawa ayah maknya berobat kemana-mana. Ada. Atau sebaliknya, dulu waktu pas dia kecilnya masya Allah taatnya luar biasa, alimnya luar biasa, solehnya luar biasa. Giliran dia sudah sekolah, sukses, dunianya sudah dia punya, mobil, rumah, gajinya
biasa, bisnis usahanya lancar, pemasukannya puluhan bahkan sampai ratusan juta per bulan, justru dialah anak yang pembangkang, justru dialah anak yang durhaka, justru dialah anak yang gak pernah jenguk orang tuanya ketika sakit. Ada model anaknya begitu. Nah, maka bunda, ayah ibu yang dimuliakan Allah, kadang ayah bunda di rumah punya 4 orang anak. 4 orang anak. 3 ini awalnya soleh luar biasa, 1 bandelnya na'udzubillah. Nah, itu nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kemudian anak kita soleh 4-4-nya, kita nggak punya lagi ladang amal, ladang pahala untuk mendidiknya karena udah soleh semua. Tapi kalau ada anak yang 1 bandel, di situ kita diberikan ujian oleh Allah. Sampai kadang dia omongin orang, oh ya anaknya yang 3, masya Allah solehnya, tapi kalau yang ini, ya Allah yang ini nih, yang 3 tuh masya Allah orangnya masjid, 1 hafiz Quran, 1 imam masjid, 1 tukang khutbah, tapi yang 1 nih na'udzubillah bandelnya ya Allah. Nah itulah di situ diuji orang, diuji orang. Nah, supaya bunda bersabar. Orang ngomongin anak kita, bunda sabar, bunda sabar. Mohon petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah doa-doanya ayah bunda makbul, langsung diterima oleh Allah. Dan insya Allah dengan kesabaran bunda selalu berharap dan memohon kepada Allah, kita tidak pernah jauh dari Allah, selalu meminta kepada Allah. Di situ nanti suatu saat Allah akan tunjukkan kalau doa-doa kita tidak pernah sia-sia, kalau permintaan kita akan tetap dikabulkan oleh Allah. Cuma tinggal nunggu waktu kapan itu bisa tercapai, kapan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka bunda, ayah ibu yang dimuliakan Allah, syukur kalau kita hari ini punya anak yang soleh, punya anak yang soleh. Jumat yang lalu datang 3 orang anak ke rumah. Saya sudah mau keluar isi kajian. Kata anak ini, Pak Ustaz minta waktunya sebentar Pak Ustaz. Saya sudah di mobil mau keluar. Akhirnya keluar lagi, turun dari mobil. Karena kajian 2:30 dimulai, saya 2:30 masih di rumah. Ada tamu. Pak Ustaz mohon maaf minta waktunya sebentar. Ya boleh. Dibuka tas, dititipkan duit puluhan juta dalam amplop. Dititipkan duit puluhan juta. Kata anak ini, Pak Ustaz, orang tua kami baru meninggal dunia Pak Ustaz. Jadi ini duit ini kami sedekahkan atas nama orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Ini baru anak soleh Pak. Ini baru anak soleh. Harta orang tuanya yang ditinggalkan disedekahkan. Karena memang dia tahu yang cari orang tuanya. Capek dia kerja pagi siang sore malam. Tapi hari ini ada anak yang gak tahu diri. Orang tuanya meninggal, dia senang hati. Kalau bisa cepat-cepat balik dari kuburan langsung bagi warisan. Wah, maka bapak ibu cek anaknya masing-masing pulang ke rumah. Lihat, kira-kira nih anak kita nih kalau kita mati hari ini, mati Pak hari ini, ada yang bisa menjamin hidup hari ini? Ada yang bisa menjamin hari ini kita masih hidup? Gak ada. Maka Imam Al-Ghazali ketika bertanya dia kepada muridnya, apa di antara kalian yang hari ini paling dekat dengan diri kita? Ada yang jawab baju, ada yang menjawab orang tua, ada yang jawab istri, ada yang jawab teman kerabat. Kata Imam Al-Ghazali, jawaban kalian benar, tapi yang paling tepat itu adalah kematian. Yang paling dekat dengan diri kita itu adalah mati. Ya, karena kita mati gak tahu, bisa jadi sebentar lagi Pak, 1 menit lagi, bisa lagi setengah jam lagi, bisa lagi 1 jam lagi, mati kita. Tapi masih punya cita-cita, oh besok nanti kita kesini ya, minggu depan nanti kesini. Ya, kata istri, Pak, nanti kita akhir bulan nih kan liburan ya anak-anak. Kita nanti bawa anak-anak liburan ke sana kemari ya. Besok udah mati. Besok udah mati, bukan persiapan itu yang disiapkan. Subhanallah. Maka ayah ibu yang dimuliakan Allah, jika hari ini kita bisa melakukan kebaikan yang ditunda esok hari. Ini apabila anak ini soleh, masya Allah. Orang tuanya meninggal, dia datang ke rumah, Pak Ustaz, ini sedekah atas nama orang tua kami untuk bangun
masjid yang di pesantren, dititipkan duit puluhan juta. Subhanallah, bengong saya lihat anak ini anak masya Allah, begitu sayangnya dia sama orang tuanya. Harta orang tuanya yang ditinggalkan seharusnya menjadi hak dia karena dia ahli warisnya, tapi ini anak masya Allah langsung disedekahkan. Bapak Ibu, seandainya kita hari ini meninggal, kira-kira anak kita mau nggak begitu? Kira-kira anak kita mau nggak sedekahin harta yang kita tinggalkan? Kalau dia sibuk untuk bagi harta warisan, nah jadi sedekahkannya pun nggak atas nama ayah, atas nama ibu. Pulang dari sini ambil duit yang di bank, sedekahkan. Mana di bank Ustaz, yang di dompet aja nggak ada, ya kan duitnya nggak ada. Alhamdulillah, syukuri. Harta yang ada, apalagi ayah-ayah bunda, mohon maaf ya udah usia 60 tahun ke atas, yang dari segi wajah udah mengkhawatirkan. Kalau dari regi rambut udah lihat berubah, udah lah, gak usah lama-lama lagi. Gak usah lama lagi amalkan kebaikan. Karena apa yang kita berikan itu yang nanti akan kita ambil hasilnya di akhirat. Gak ada yang lain jamaah yang dimuliakan. Mudah-mudahan kita juga bisa berbuat kebaikan sebagaimana kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salaman kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir hari ini, kita yang berkumpul hari ini, bisa membuat lisan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir pagi ini dan buat jamaah yang belum sempat hadir hari ini, semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah bersama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Kamis yang lalu kita diberikan kudi oleh Allah. Hari Kamis yang lalu kita diingatkan oleh Allah. Hari Kamis yang lalu kita diberikan rambu-rambu oleh Allah. Kayaknya kita jalan ke Medan Banda Aceh, kalau ada tikungan tajam dibuat tulisan di situ, hati-hati tikungan tajam rawan kecelakaan. Sehingga bawa mobilnya pelan-pelan, jangan kencang-kencang, biar kita selamat. Subhanallah. Hari Kamis kemarin ayah ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi Langsa ini digoncangin dikit sama Allah, benar kan? Yang 11 itu berarti. Goncangin dikit aja, digoncangin sama Allah. Ada yang nanya, gempa ya, bukannya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gempa ya? Tadi ada ngerasain gempa nggak? Ada ngerasain gempa nggak? Bukannya langsung yang mohon ampun sama Allah. Maka suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika tinggal di Madinah, bumi Madinah pernah digoncangin sama Allah. Sayyidina Umar ngumpulin rakyatnya semuanya. Apa kata Nabi? Kata Sayyidina Umar, bumi ini digoncangkan tadi sebab kemaksiatan yang kalian kerjakan. Sebab kemaksiatan yang kalian kerjakan. Kalau sempat sekali lagi ini terjadi, akan aku benamkan kalian semua. Sebab itulah ternyata dahsyatnya azab itu diturunkan oleh Allah. Sebab itulah ternyata bala diturunkan oleh Allah. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha jamaah yang dimuliakan Allah, ketika beliau berada di rumah didatangi oleh Anas bin Malik sahabat Nabi. Dua orang sahabat datang jumpai Aisyah radhiyallahu anha. Kata Anas bin Malik, ya Aisyah, akhbirna, tolong beritahu kepada kami apa yang menyebabkan bumi ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu Aisyah menjawab, yang pertama yang menyebabkan bumi ini digoncangkan oleh Allah, idza stabahu zina, apabila engkau telah membiarkan perzinaan di mana-mana bertebaran di muka bumi. Hati-hati bunda, kemarin dikasih teguran sedikit sama Allah. Atau jangan-jangan Kota Langsa ini itu yang sudah terjadi saat ini. Tadi malam saya balik habis Isya itu, ya Allah, anak SMA, laki perempuan naik Honda kejar-kejaran ke sana, udah kayak bukan orang kita. Laki perempuan hari ini naik sepeda motor itu udah nggak ada aib lagi bagi mereka, hilang rasa malunya, nggak ada malunya lagi. Karena Nabi SAW mengatakan seseorang
sudah kehilangan malu dari dirinya, fasna masyita, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Gak ada lagi aib, itu gak ada lagi. Makan berduaan, pacaran berduaan, warung kopi, nongkrong, itu udah gak ada aib lagi bagi mereka. Malam mingguan, na'udzubillah, udah kayak di Medan aja. Gak ada lagi Islam Aceh, udah ada lagi. Kelihatan mana syariat Islam. Subhanallah. Lihat bagaimana yang terjadi saat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini maksiat ini kita biarkan merajalela. Maka saya sudah sampaikan lewat khutbah Jumat, saya mohon kepada Bapak Wali Kota, Kepala Dinas Syariat Islam khususnya, Bapak Kepala Dinas Syariat Islam khususnya, dia sudah diberikan amanah dan dia bisa berbuat apapun aturan demi kebaikan Kota Langsa. Tinggal tanda tangan ini aja sama Pak Wali Kota, buat perda, jalan insyaallah. Karena mereka punya hukum. Tangan mereka itu tinggal tanda tangannya aja selesai. Nggak boleh lagi ada keyboard malam hari, selesai. Tapi kalau kami ustaz-ustaz ini cuma ceramah aja, yang hatinya tenang dia bisa terima. Tapi kalau di situ bisnis dia, benci dia sama ustaz, mana suka dia, dilarang perbuatan dia yang dia inginkan ya. Tapi masalahnya jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ini sempat kita biarkan mereka yang maksiat, tapi ketika bala azab diturunkan oleh Allah, kita mati semua. Mereka yang berbuat maksiatnya, tapi kita yang diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab maksiat mereka, kita juga kena. Ada pula kadang kita yang ngomong, yang penting kan bukan saya, yang penting kan bukan keluarga saya, terserah sama dia lah. Na'udzubillah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila engkau melihat satu kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Enggak bisa rubah dengan tanganmu, rubah dengan lisanmu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sampaikan kepada Pak Imam kampung, sampaikan kepada Pak Kecik kampung, sampaikan kepada Kepala Dinas Syariat Islam, sampaikan kepada polisi, sampaikan ini sumbernya maksiat, ini tempat perzinaan, tutup. Ini ternyata ladang awal dan musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kan sudah nggak ada lagi rasa malu orang naik berduaan, laki-laki perempuan, nggak ada lagi. Jangan. Dan yang kita khawatirkan itu adalah anak kita. Kalau sempat itu adalah anak kita, na'udzubillah. Dulu mungkin kita tidak heran, karena keyakinan setiap orang. Maryam melahirkan anak, namanya siapa Pak? Nabi Isa. Siapa nama ayah Nabi Isa? Enggak ada. Enggak ada. Tapi hari ini udah banyak Maryam yang baru. Ayahnya nggak jelas ada di mana. Benar Pak? Dulu mungkin itu terjadi kekuasaan Allah, tapi hari ini na'udzubillah, itulah awal dari semuanya. Awal dari segalanya. Buat Facebook, chattingan, awalnya chattingan. WA, Twitter, IG, Instagram, ternyata media-media itulah sebenarnya awal dan wasilah hancurnya negara kita saat ini. Yang kedua kata Anas bin Malik, lalu yang kedua apa ya Aisyah radhiyallahu anha? Maka Aisyah menjawab, penyebab bumi ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu muliakan Allah. Idza syaribul khumur, apabila masyarakatnya sudah senang dengan mabuk-mabukan. Apabila masyarakatnya sudah senang dengan sabu. Apabila masyarakatnya sudah senang dengan narkoba. Apabila masyarakatnya sudah senang dengan ekstasi, ganja. Kalau sempat ini dibiarkan, na'udzubillah. Inilah ternyata salah satu penyebab bumi ini digoncangkan oleh Allah. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ke jemaah yang dimuliakan Allah, ketika saya misi di lapas kelas 2B lapangan Merdeka belakang itu ketika saya isi maulid di sana, ternyata kata Pak Said itu, Masya Allah Pak Ustadz, hampir setiap hari ada orang yang masuk ke lapas ini disebabkan sabu, narkoba, ganja, dan pemakaiannya itu anak SD, anak SMP, anak SMA. Lihat Pak, begitulah masyarakat kita hari ini. Na'udzubillah. Ekstasi itu, pil narkoba itu, mohon maaf, pil ekstasi itu
satu butirnya dijual di Cina cuma 5.000 perak. Jadi sampai ke Indonesia ini itu dicekokin dulu sama anak-anak yang biasa nih, gratis tuh dikasih sama tuki sabu tuh, gratis. Sekali dua kali dia kalau udah kena nggak bisa berhenti dia. Akhirnya dia minta lagi sama tokinya, kata tokinya oh nggak bisa lagi, harus beli. Tapi dia mati nih kalau nggak nyambung karena udah kena di situ, jamaah yang dimuliakan Allah. Udah mau tidak mau dia harus cari usaha kemana pun. Akhirnya orang Turki bilang sekarang mau beli saya kasih, kalau enggak. Berapa harganya? Satu pilnya itu 200.000. Dibelinya di Cina itu cuma 5.000 perak, dijualnya 200.000. Untungnya satu pel 195.000. Yang dia jual 100.000 pel. Yang di Aceh kemarin masuk simpang lim yang kena tangkap itu 100.000. Makanya ada orang yang tiba-tiba hari ini kaya luar biasa. Usahanya cuma jual cabai di pajak, tapi rumah mobilnya Fortuner, Pajero Sport, Yotoki Sabu. Subhanallah. Dan yang sedihnya kita jemaah yang dimuliakan Allah, mereka menghancurkan masyarakat Aceh, generasi muda Aceh ini. Hari ini masih syukur orang tuanya, ayah mahnya masih hadir ke masjid. Lihat berapa anak muda yang hari ini datang sholat. Subhanallah. Di mana anak muda kita hari ini jemaah yang dimuliakan Allah? Padahal dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini dari 250 juta orang, itu 35% sampai 40% itu anak-anak milenial yang usianya 15 tahun sampai usia 35 tahun yang sudah diwajibkan menunaikan sholat. 35%, hampir setengah penduduk Indonesia ini, berarti kurang lebih sekitar 90 juta orang itu adalah anak-anak muda. Tapi lihat masjid-masjid jamaah yang dimuliakan Allah, siapa yang datang sholat ke masjid? Kakek-kakek tua, itu pun dia sadar karena bentar lagi dia mau mati, dia mau meninggal. Sadar dia datang dia ke masjid sholat. Subhanallah. Lihat anak muda sekarang hari ini jamaah yang dimuliakan Allah. Bapak ibu nanti setiap malam minggu coba keluar jam 1 jam 2 malam kota Langsa nih, na'udzubillah. Mudah-mudahan ada WH, ada Dinas Syariat Islam yang menerangkan lah itu semua. Itu ternyata salah satu penyebab bala ini diturunkan oleh Allah. Dan maka jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sedih melihat, miris kita melihat kondisi kota kita saat ini. Lalu yang ketiga, apa ya Aisyah, kata Anas bin Malik, Aisyah menjawab, yang ketiga itu adalah darabu bil ma'azif, yang menyebabkan bumi ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila masyarakatnya sudah senang dengan musik-musikan, keyboard, karaokean, nyanyi dangdutan, rock, na'udzubillah. Hari ini kalau anak kita pesta nggak sah kalau nggak pakai keyboard. Hari ini kafe baru didatangi oleh orang-orang kalau dibuat karaokean di dalamnya. Maka dibuatlah jalan-jalan Ahmad Yani itu, daerah-daerah kita nih, buat kafe dalamnya, buat karaokean. Saya mohon kepada yang punya kafe, bapak ibu saya yang mulia di sini, yang dimuliakan Allah, semoga Allah panjangkan umurmu. Saya mohon dengan sangat, kalau mau buat karaokean, buat keyboard, buatlah di Pusung sana. Jangan di Pusung, guna masyarakat. Ada pulau sambil Pusung tuh yang sepi, orang nggak ada orang. Nah disitulah kalian terus. Mau keyboard 24 jam, kalian mau karaokean, kalian 24 jam silakan di sana. Biar nanti kalau diturunkan azab satu pulau itu ditenggelamkan terus, mati semua terus. Jangan di sini, di kota Langsa ini. Kita sudah buat usaha semaksimal mungkin supaya kota Langsa ini diberkahi sama Allah. Kita buat ma'had tahfiz. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-Qur'an. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an mubarakan. Al-Qur'an itu yang membawa keberkahan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin di kota Langsa ini kita buat daya-daya ma'had tahfiz Quran, mulai dari anak balita, yang kecil, yang tua, yang ayah-ayah, yang mak-mak, sengaja kita buat kajian tahsin Quran, tempat menghafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya kota Langsa ini dijaga sama Allah.
supaya diberkahi sama Allah, supaya dilindungi sama Allah. Datang dia ngerusak. Karena uzubillah jamaah yang dimuliakan Allah. Gara-gara dia yang melakukan satu kemaksiatan itu. Kalau kemarin gempanya masih kecil Bunda. Kalau sempat gempanya kayak tsunami 2004 pada Aceh Desember, di bulan Desember. Desember ini banyak kali musibah-musibah besar. Baru aja setelah terjadi gempa kota Langsa hari Kamis, Jumatnya hujan sepanjang hari, banjirlah Idi, Perla, kemudian Ranto panjang, Ranto Prapat, itu semua terus sampai ke Sukun. Nauzubillah, nggak pernah kayaknya banjir segitu dahsyatnya Aceh ini. Mungkin tahun 2006 atau sebelumnya ada banjir kayak begitu. Tapi hari ini lihat, Allah masih jaga di kota Langsa, masih dilindungi Pak. Masih dijaga di tempat kita. Mungkin karena apa? Karena masih banyaknya kajian, masjid-masjid buat pengajian. Ayah emaknya mungkin masih bangun sholat tahajud. Anak-anaknya masih diantarkan ke tempat pengajian, ke tempat-tempat ngafal Al-Quran, sehingga Allah masih jaga. Tapi lihat kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila ketiga hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat kalian. Satu, zina udah dibiarkan. Awal dari perzinaan itu na'udzubillah ya kan, di chatting-chattingan, kemudian jalan berduaan, kemudian terjadilah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awalnya besar. Dua, apabila kita sudah senang dengan sabu, narkoba, ganja, na'udzubillah, kalau sempat tuki-tukinya sabunya itu tempat masih ada di sini yang menyebarkan, yang menghancurkan generasi kita, anak-anak Aceh ini selesai. Habis tinggal tunggu waktu aja jemaah yang muliakan Allah. Tiga, apabila setiap waktu musik-musikan di mana-mana dihidupkan, kafe-kafe hari ini dibuka, padahal kafe itu kan ada surat izinnya dari pemerintah. Sebenarnya kalau pemerintah tinggal bilang aja, Bapak Wali Kota tinggal sampaikan aja, nggak boleh kafe ada karaokean, ada keyboard di dalamnya, tutup, selesai. Kalau enggak, jangan kasih surat izinnya, nggak bisa buka usaha. Ini yang dipikirkan usahanya jalan lancar, duitnya masuk untuk dirinya, tapi dia tidak tahu kalau dia sedang menghancurkan orang-orang sekitarnya, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka seandainya bala diturunkan oleh Allah, azab diturunkan oleh Allah, apakah khusus untuk tempat itu aja? Enggak kan? Tapi orang-orang yang sekitarnya, banjir kemarin, mungkin ada salah satu sebab dari maksiat yang kita kerjakan. Tapi lihat ketika datang banjir, mau anak-anak, mau yang orang tua, orang besar, semuanya diratai nama Allah Subhanahu. Ketika yang tiga ini terjadi di bumi ini, apa kata Aisyah? Gharallahu alaihim, gharallahu alaihim, gharallahu alaihim. Allah itu cemburu sama kalian. Cemburu, Pak. Cemburu Allah. Istri kita aja kalau sudah cemburu kepada kita, bisa melakukan apapun. Ya kan? Bapak misalnya dikasih amanah, ada jabatan lah, punya sekretaris pribadi, sekretarisnya pun kebanyakan kantor-kantor nggak tahu kenapa yang dibuat perempuan, laki kenapa? Kan itu penyebab salah satu hancurnya rumah tangga. Dikasih jabatan sama bapak, kenapa sekretarisnya terus perempuan kebanyakan kantor-kantor? Kalau memang ini ruangan kantor, kita buat sekretarisnya laki-laki, biar kita setiap harinya itu di kantor pun bermuamalah sama laki-laki. Kalau udah sama laki-laki pun suka, ini yang bahaya. Ini yang na'udzubillah. Udah, buatlah laki-laki sekretaris yang kantor-kantor, siapa? Pemimpin-pemimpin siapa yang buat sekretarisnya itu laki-laki. Kantor itu kalau misalnya bisa beda, bisa perempuan-perempuan, kantornya satu ruangan walaupun di satu kantor, tapi kan ada bagiannya, yang bagian ini, bagian ini, bagian ini, yang laki-laki buat laki-laki ruangannya, perempuan-perempuan. Ketika kita punya sekretaris pribadi, ada hubungan dekat dengan dia, tiba-tiba istri kita cemburu, itu perempuan itu bisa mati duluan, Pak. Itu baru cemburunya manusia. Bagaimana cemburunya Allah? Ketika yang tiga ini sudah terjadi di muka bumi ini, Allah cemburu kepada hambanya yang ada di bumi. Apa kata Allah? Ya Allah, aku sudah kasih rezeki kepadanya, rezekinya dipergunakan beli narkoba, beli sabu, beli ganja. Aku sudah kasih duit kepadanya, duitnya dibakar. Bakar, Pak. Iya, Bapak kan bakar duit. Beli rokok,
Sama aja kan bakar uang yang ada manfaatnya. Subhanallah. Udah gitu merusak diri kita lagi. Tubuh ini titipan Allah. Habis itu kita rusak. Titipan Allah ini apa nggak durhaka kita sama Allah? Bapak dikasih mobil, kemudian mobilnya taruh di tempat parkir, ditumpangnya tukang parkir. Habis itu tukang parkir ambil batu, dipecahkan kacanya, dicoret-coret ke mobilnya. Bapak marah nggak? Marah lah. Kita penjarakan tuh orang. Tapi Allah ada nggak penjarakan kita, Pak? Tapi masih sayang sama Allah. Dikasih ingatan. Syukuri nikmat yang Allah titipkan. Subhanallah. Jangan kita rusak titipan Allah. Ini titipan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dirusak amanahnya Allah. Ini titipan. Mata titipan Allah. Jangan dilihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lisan ini titipan Allah. Buatlah untuk berzikir, bersalawat, baca Quran. Jangan ngomelin orang aja tahunya. Fitnah orang aja. Ini telinga juga titipan Allah. Syukur kita hari ini bisa mendengar. Kalau dikasih tuli sama Allah, cuma bisa nengok begini-begini aja kita. Apapun nggak kita dengarkan. Semua komunikasi. Ada kok berita dari TV itu yang subhanallah. Nggak bisa kita mendengarkan apa-apa. Maka syukuri nikmat ini. Jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan. Kaki udah dititipkan sama Allah, langkahkan ke masjid. Tangan dikasih sama Allah, bukan mengambil tapi untuk memberi. Perbanyaklah sedekah. Karena ada waktunya nanti tangan ini nggak bisa lagi bergerak, nggak bisa lagi bergerak. Kaki nggak bisa lagi langkah ke masjid. Mata pun udah terpejam. Telinga nggak bisa lagi mendengar, bisa nggak bisa lagi berzikir. Kenapa? Udah mati, jadi mayit. Udah terwujud. Subhanallah. Lihat. Ketika terjadi yang 3 hal ini, kata Aisyah, "Gharallahu alaihim." Allah cemburu sama kalian. Allah cemburu kepada kita yang sudah dititipkan nikmat oleh Allah, tapi kita nggak bersyukur, tapi justru kita kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dulu kamu cuma punya sepeda motor tapi rajin ke masjid. Ketika datang hujan deras, dalam hatimu ngomong, kau minta sama aku, kata Allah, ya Allah, kalau aku dikasih mobil, nanti hujan-hujan pun aku datang ke masjid. Sekarang aku nggak ada mobil, gimana mau aku datang ke masjid? Tolonglah kasih mobil ya Allah. Dikasih mobil sama Allah. Hari ini baru diantar dorsemir, mobil masih bersih, datang hujan, mau keluar sholat ke masjid pakai mobil itu baru dicuci, kotor nanti, nggak jadi juga datang ke masjid, Pak. Lihat, syukuri aja dulu nikmat yang ada. Alhamdulillah, nggak ada mobil masih ada sepeda motor, nggak ada sepeda motor masih ada sepeda, nggak ada sepeda masih ada jalan kaki. Dulu sahabat-sahabat itu sampai jalan kakinya puluhan kilometer untuk bisa hadir ke masjid. Bisa, subhanallah. Hari ini masjid ada di kampung kita. Rumah kita depan masjid, rumah kita samping kanan kiri masjid, rumah kita belakang masjid, gak datang juga. Ya Allah, apa harus dipindahkan masjid ke dalam kamar kita baru kita hadir di situ sholat? Subhanallah. Dia jemaah yang dimuliakan Allah. Maka hari ini kita gak usah bangga dengan hidup kita. Mungkin nauzubillah kalau ada satu orang yang berzina di kampung kita ini, ketahuan satu kampung mungkin gak mungkin masak. Dia mau masak mati mungkin bisa seketika. Seandainya di kampung kita ini ada orang yang berzina, hinanya luar biasa, Pak. Kita satu kampung ini mungkin akan mengusir dia, atau boleh tinggal di sini tapi harus potong sapi, potong kerbau misalnya. Itu mungkin adat istiadat hukum yang biasa kadang kita buat. Bayar denda ke desa sampai sekian puluh juta baru bisa tinggal di sini. Kalau nggak angkat kaki dari sini. Hina mereka di mata manusia karena zinanya. Tapi setelah dia dihinakan oleh manusia, dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah, dosa zinanya dihapuskan oleh Allah. Tapi ayah bunda, sadarkah kita ada dosa yang lebih dahsyat dari zina ini? Ada dosa yang lebih besar daripada zina ini. Apa itu Pak Ustaz? Meninggalkan sholat, nggak sholat. Hari ini kadang kan biasa aja orang yang nggak sholat tuh.
Nggak tahu dia, nggak sadar dia kalau posisinya lebih hina di mata Allah dibandingkan orang yang berzina. Dia nggak tahu yang nggak sholat itu kalau posisinya lebih durhaka daripada orang yang berzina. Nyantai aja nih, nggak sholat, ninggalin subuh, ninggalin zuhur, ninggalin asar, ninggalin maghrib, biasa aja. Sebab apa? Sebab sholat itu hablumnya minallah, hubungannya langsung dengan Allah. Jadi kalaupun dia nggak sholat, nggak kelihatan. Bapak tahu nggak kalau misalnya anaknya sholat atau enggak? Ya kita nggak tahu, orang kita nggak lihat. Nah udah sholat, nah udah mah, padahal baru main PS deh. Sholat enggak, yang penting udah mah. Ya orang kita nggak lihat. Hinakah posisinya? Enggak. Tapi di sisi Allah justru ini yang paling hina jemaah yang dimuliakan Allah. Maka sering saya sampaikan, dari awal saya sudah sampaikan, dosa meninggalkan sholat itu dahsyat, lebih dahsyat daripada dosanya zina. Ustaz boleh nggak ninggalin sholat? Boleh, kalau bapak mau, pilih aja, nggak ada masalah. Yang boleh ninggalin sholat siapa Pak Ustaz? Orang kafir. Orang kafir nggak wajib dia sholat. Berarti kalau hari ini ada orang sekitar kita nggak sholat, siapa tuh Pak? Oh, udah nggak usah saya jawab, udah. Karena yang boleh ninggalin sholat cuma orang kafir. Udah pasti dia di neraka. Apalagi Pak Ustadz yang boleh ninggalin sholat, yang boleh ninggalin sholat wanita haid. Jadi kalau ada bapak-bapak hari ini nggak sholat berarti nggak usah lagi. Bingung kadang kita lihat suruh orang sholat aja nih Pak, ya Allah, beratnya, susahnya luar biasa. Ustadz yang boleh ninggalin sholat orang gila. Orang gila itu boleh dia nggak sholat, mati aja dia langsung masuk surga, nggak dihisab dia, karena memang orang gila. Berarti kalau ada orang yang nggak sholat hari ini, lihat aja orang. Selanjutnya wajib sholat bagi orang yang sudah usianya baligh. Jadi anak-anak kecil usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tugasnya ayah, tugasnya emak, tugasnya ayah, tugasnya ibu itu arahkan dia datang ke masjid, sholatnya. Bapak mau ke masjid, bawa anak laki-lakinya, bawa anaknya, didik dia sholat di masjid, buat dia cinta dengan masjid, subuhnya bangunkan, bawa dia ke masjid, usianya dari 7 tahun, ingatkan 5 waktunya, jangan sampai kelewatan ketika usia sudah masuk 7 tahun, ingatkan. Kalau bisa sebelum usia 7 tahun lagi ayah bunda udah didik dia sholat. Yang perempuan belikan mukena sholatnya, yang laki-laki belum genap 7 tahun, usia 4 tahun, 5 tahun udah bisa dia jalan, bawa dia ke masjid, buat dia, ini tempat ibadah kita, tempat sholat kita. Ini kadang orang tua yang dibawa anaknya ke gereja, bawa ke masjid, sampai ke masjid, BKM masjid pun jangan marah-marah sama anak-anak, bimbing mereka. Yang usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dia udah punya akal, nah sholat. Laki-laki buat saf barisan, jangan ada yang ribut naknya, biar cinta dia dengan masjid Pak, biar cinta dengan masjid. Ini enggak, di rumah dimarahin sama ayah maknya. Nah sholat, berangkat ke masjid. Sampai ke masjid pun dimarahin sama BKM-nya. Aduh matinya. Di rumah kena marah, masjid juga kena marah. Udahlah bagus main PS aja, berangkat dia main PS. Berangkat main PS dia nyaman 3 jam, oh mantap. Besoknya sampai ke rumah dia mau sholat, nggak mau sholat dia. Kata emaknya sholat nak masjid. Kata anaknya nggak mau saya sholat di masjid kalau mama nggak kasih jajan 20.000. Orang tua pun demi anak tadi mau sholat masjid kasih 20.000. Rupanya jalannya aja dia ke masjid, nyampe ke teras masjid belok dia ke PS lagi dia, wah main PS lagi dari situ. Kenapa? Orang di masjid dimarahin sama BKM masjid, dilarang dia sholat di masjid. Kenapa? Karena ribut tadi. Tinggal kita BKM masjid didik mereka buat cinta. Orang tua pun ketika menyuruh anaknya sholat ke masjid, nah sampai ke masjid jangan ada yang ribut ya, jangan ganggu orang sholat. Ini orang tua nih kalau udah anak ribut di belakang marah-marah luar biasa, mengganggu orang khusyuk aja sholat. Orang tua ini pun pura-pura khusyuk aja sholat dia. Oh enggak, pikirnya baru takbir dan mikirin hutang. Mana ada khusyuk? Mana ada khusyuk sholatnya? Masih susah khusus sholatnya. Habis itu tambah ribut anak lagi, apa nggak emosi deh? Besok kalian nggak usah lagi datang ke masjid, dia buat ribut aja sholat buat orang berbeda. Nah, mau. Besok dia mau datang, nggak merondo dia, bapak itu dah, bapak itu dah. Wah ada bapak itu nggak jadi. Iya.
Karena nggak jadi dibawa ke masjid, datang orang tuanya dibawa naik odong-odong, selesai lah itu anak udah. Odong-odong, udah mana ada lagi ada lagu Al-Quran, odong-odong tuh Pak. Kalau dari kecil aja udah dengarkan musik-musik India, pelangi-pelangi, alangkah indahmu, itulah yang dia hafal. Udah itulah yang dia hafal. Makanya anak-anak kecil tuh, usia-usia masih kecil tuh, lihat kemarin Najah tuh yang datang kemarin, yang habis 30 juz tuh yang ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. 30 juz Al-Quran dia nggak bisa baca, dia nggak bisa ngelihat, cuma didengerin sama orang tuanya. Speaker Quran tuh dihidupin hampir 24 jam. Dia mau nonton, dia mau main, hidup tuh speaker Quran tuh. Semua yang dia dengar tuh nangkap semua. Karena memang begitulah usia anak-anak itu. Jadi apapun yang dia dengar masuk semua. Beda sama kita yang udah usia begini, mau 100 kali pun diputar nggak masuk-masuk. Al-Quran tuh putar pakai speaker nggak masuk-masuk, nggak masuk. Maka anak kecil itu kalau udah usianya 5 tahun, 6 tahun itu dengarkan Al-Quran semuanya. Nggak usah dia mau hafal, mau nggak hafal, yang penting dengarkan Al-Quran. Dari bayinya kalau bisa mohon maaf udah buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji 1 juz 1 hari. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ngaji. Nanti dia sudah lahir, dengarkan juga speaker Al-Quran, nyambung masuk semua di kepalanya. Subhanallah. Sebelumnya saya sudah sampaikan, hanya dulu yang saya percaya Imam Syafi'i ketika dia datang ke masjid telinganya ditutup. Imam Syafi'i datang ke masjid telinganya ditutup kanan kiri. Sebab apa? Karena apa yang dia dengarkan masuk di kepalanya. Subhanallah. Saya dulu cuma percaya sama Imam Syafi'i, kayaknya nggak mungkin ada orang yang seperti itu. Tapi ketika Najah datang kemarin, kita baru lihat ternyata buktinya sangat luar biasa. Apa yang dia dengar itu merekam semua Pak. Ayah emaknya itu nggak tahu dia itu kalau Najah itu sudah hafal halaman ayat-ayatnya. Ketika tampil di Hafiz Cilik RCTI, ditanya baru dia ternyata anaknya hafal ayat-ayatnya, nomor surahnya, nomor ayatnya, letak ayatnya sebelah kanan sebelah kiri itu ternyata baru tahu ayah emaknya ketika dia sudah tampil di Hafiz Cilik. Bingung ayah emaknya, ya Allah kok bisa Najah bisa hafal begitu. Jadi gimana ketika saya tanya, Bunda kok bisa si Najah bisa hafal sampai ayatnya? Jadi kita juga nggak tahu Ustaz. Cuman yang saya kasih tahu, ketika dia murojaah hafalannya, saya bilang, nah ini Al-Baqarah halaman 1 ya, ayatnya ada 5 di halaman ini. Cuman itu, nggak ada niat untuk mengajarkan dia, tapi telah terekam semuanya. Sebab apa? Hatinya masih bersih, maksiatnya nggak ada, dosanya nggak ada. Kita na'udzubillah bertiap hari Pak, lepas dari dosa, lepas dari maksiat, di mana mau Al-Quran masuk ke dalam jiwa kita? Maka hari ini kita malu kita katakan kalau diri kita muslim kalau nggak bisa baca Quran. Malu kita katakan diri kita beriman kalau kemudian nggak bisa baca Al-Quran. Sebab dalam rukun iman baru sempurna iman kita ada 6 kan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, Al-Quran. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Quran setidaknya sebelum kita mati udah lancar ngaji Al-Qurannya. Malu kita sebagai orang muslim kalau kemudian kita nggak bisa baca Al-Quran. Nggak usah bangga ayah bunda kalau punya anak bisa 5 bahasa, 10 bahasa, Perancis, Inggris, Jerman, Australia, mau 4 bahasa apa yang terserah lah. Malu, nggak usah bangga kalau kita nggak bisa baca Al-Quran. Karena inilah kitab satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita jemaah yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah sampaikan penyebab bumi ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena 3 dosa maksiat ini. Sudah. Kata Aisyah, ketika Allah sudah cemburu kepada kalian, gharallahu alaihim faqala lil ardh. Ketika Allah sudah cemburu kepada hambanya yang dititipkan nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian rezeki ini dibuat untuk maksiat. Bapak terima gaji setiap awal bulan, tapi kemudian dari gaji itu dibuat main judi, buat main batu, judi lagi, buat beli sabu, judi lagi, buat beli narkoba, judi lagi, bukan diberikan untuk istri, untuk nafkahin istri. Nauzubillah. Kalau sempat ini terjadi, Allah cemburu kepada kita. Bapak aja kalau bisa ngasih duit sama istri, kemudian duit ini
mohon maaf, dikasihnya lagi sama orang, sama saudaranya, sama tetangganya misalnya, bukan untuk dia, kita pun marah mungkin. Apalagi kemudian dibelikan sama istri itu kadang untuk bajunya Pak, tapi kita duit kasih nih, Bu, ini untuk belanja kita 1 bulan ini ya, dikasih 1 juta. Datang dia langsung shopping, ya, beli baju, beli pakaian. Kira-kira kita sebagai suami Pak, subhanallah, ya Allah, dikasih buat belanja dapur, dibeli baju lagi, sibuk lagi keluar, wah popularitas supaya cantik ini, na'udzubillah. 2 hari kita ceraikan dua istri. Ya, sebab apa? Nggak syukur dia dengan nikmat yang telah kita berikan. Maka Allah pun lebih dahsyat azab. Ketika Allah sudah cemburu kepada hamba yang tidak bersyukur atas nikmatnya, faqala lil ardh, Allah katakan kepada bumi, tazalzalu alaihim, tazalzalu alaihim, tazalzalu alaihim. Allah katakan kepada bumi, bumi goncanglah engkau. Subhanallah. Sebab apa? 3 dosa tadi. Kita biarkan zina. Ada orang yang senang dengan mabuk-mabukan. Yang ketiga, musik sudah di mana-mana dihidupkan hari ini, bukan lagi Al-Qur'an. Tazalzalu alaihim. Maka Allah katakan, bumi goncanglah engkau. Maka kemarin bumi itu digoncangkan oleh Allah yang sumbernya di Kota Langsa nih. Itu udah dikasih rambu-rambu sama Allah. Masyarakat Kota Langsa, hati-hati. Hati-hati. Fa in tanaza'u wa tanamu fa in ta'abu, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila setelah digoncangkan bumi ini kalian bertaubat, masyarakat Langsa udah dikasih kode sama Allah, kalian tobat sama Allah, kalian beristighfar, mohon ampun sama Allah atas dosa-dosa yang kalian udah buat, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Aisyah, Allah angkat musibah ini, gak jadi lagi diturunkan. Tapi dengan kegoncangan bumi kemarin, kita juga nggak sadar diri, nggak mau istighfar, nggak mau berubah jadi lebih baik lagi. Tunggu Pak, 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, 1 tahun ke depan, tidak menutup kemungkinan Kota Langsa ini rata jadi tanah. Mudah bagi Allah mengeluarkan air yang ada di Kuala Langsa sana, ditumpahin kemari. Habis kita semua Pak, habis kita semua. Ini Matang Selimbing dekat pula, dekat Matang Selimbing dekat pula. Ustaz kayak Mojokerto mungkin masih aman, mungkin, kan agak jauh dikit. Mana ada kalau nggak Allah bilang selesai hancur semua. Pada Aceh lihat tuh Pak, ketika tsunami Aceh 2004, ya kan? Ternyata bukan yang saatnya dekat laut itu habis, sampai kemana tuh airnya, lihat Pak. Dalam waktu seketika 200.000 orang mati seketika. Hari ini pemerintah sibuk bangun infrastruktur, daerah desa bangun ini jalan, bangun parit, bangun ini. Kalau masyarakatnya nggak dijaga, infrastruktur ini yang menghabiskan triliunan, ratusan miliar dalam seketika hancur, habis. Nanti ada dana, bangun lagi infrastruktur, maksiat lagi, hancurin lagi sama Allah. Maka sebenarnya yang perlu dididik itu bukan hanya infrastrukturnya dibangun, tapi manusianya dibangun menjadi manusia. Hari ini banyak manusia yang nggak jadi manusia, Pak. Kebanyakan manusia hari ini jadi yang nggak berakal, mohon maaf, yang nggak berakal. Lihat itulah yang terjadi hari ini. Kezoliman, nauzubillah, zolim ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Allah bimbing hidup kita, bimbing hidup kita. Hari ini kita sedih melihat kondisi negara kita. Kemarin dalam beberapa hari ini, nyawa 6 orang anggota Laskar yang menjaga Habib Rizik enak aja mati Pak, 6 orang. Ya Allah, semoga Allah berikan hidayah, Allah tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Semoga Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yang menzalim. Dan mudah-mudahan doa orang mazlum semuanya doanya adalah kebaikan. Karena kalau sempat doanya orang yang dizalimi tidak baik, selesai. Sebelumnya saya sudah sampaikan Pak, kisah salah seorang penguasa yang zalim. Dibuat istana besar, dipagar keliling rumah. Dia hebat, penguasa, istana besar, pagar keliling rumah. Ada satu ibu yang miskin, yang susah, yang patuh, hidupnya juga tidak punya tempat tinggal. Akhirnya di samping istana pojok sana, di luar pagar itu dibuatlah lubuk kecil di situ untuk istirahat dia. Ya, ininya pun cuma
kanan kiri, hanya untuk tidur aja. Malam aja udah dia ke situ, karena udah pagi dia udah keluar cari duit, cari nafkah. Nanti malam dia istirahat di situ. Suatu saat ketika siang hari dia keluar, raja keluar dari istananya, jalan-jalan keliling istana, dia jumpain lah gubuk kecil tadi. Apa kata raja ini? Pengawal, hancurkan rumah ini, buat semak, buat kotor, diselesaikan. Ya, namanya pengawal, tunduk dia sama raja. Makanya hari ini na'udzubillah kata Nabi SAW, orang yang paling buruk akhlaknya di sisi Allah, orang yang paling hina dari semua kehinaan adalah orang-orang, mohon maaf, yang bahasanya agak kasar, menjilat penguasa. Orang-orang yang tunduk kepada penguasa yang zalim. Ya, para pengawal-pengawal penguasa. Kalau sempat itu terjadi, dihancurkan di rumah. Malam harinya si ibu ini balik mau istirahat, dilihat rumahnya sudah hancur. Hanya satu doa, ya Allah, saya tidak tahu siapa yang menghancurkan rumah saya. Tapi ya Allah, ketika rumah ini dihancurkan, aku memang gak ada melihatnya rumah ini dihancurkan ya Allah. Tapi aku yakin saat rumah ini dihancurkan, walaupun aku tidak melihatnya ya Rahman, aku yakin Engkau Tuhan Maha melihat. Di mana matamu, di mana pandanganmu, di mana penglihatanmu saat rumah ini dihancurkan ya Allah. Aku hanya mohon kepadamu, tolong tunjukkan kekuasaanmu. Seketika istana itu hancur, lebur, mati semua orang di sini. Bagaimana doanya orang yang dizolim itu dikabulkan? Makanya hati, jangan sampai ini terjadi. Yang penting buang sampah, jangan sembarangan. Lihat, kalau kita sudah mengamalkan Islam ini, aman nih, sampah-sampah ini nggak usah lagi. Ya Allah, lihat sama-sama. Pegawai Kota Langsa ini untuk nyapu Kota Langsa nih. Kalau kita memang peduli dengan kebersihan, Pak, itu dananya itu bisa dibuat untuk fakir miskin tanpa dibuat harus gaji orang nyapu pagi, siang, sore, malam tuh. Bisa, kalau semuanya masyarakatnya sudah sadar akan kebersihan. Padahal kita kan diajarkan dalam Islam an-nadhafatu minal iman. Tapi yang mengamalkan kebersihan itu justru orang kafir, orang barat. Bapak kalau pergi ke Jepang, masuk kamar mandinya, bersih air, bersih kamar mandi kering, siapin pel di situ. Ketika dia keluar dari kamar mandi itu dibuat seperti dia masuk ke situ, bersih, dipel lagi Pak. Itu kamar mandinya. Kita masuk bersih, keluar ninggalin yang kotor di situ. Kan auzubillah. BKM masjid udah buat keramiknya supaya enak nyaman kita. Masa itu pun kita keluar dari situ nggak mau kita bersihkan, masya Allah. Sampah buang di mana-mana, padahal udah dibuat di situ. Siapa yang buang sampah di sini semoga cepat masuk neraka ya Allah. Masih tetap aja buang sampah di situ. Subhanallah, doain, ya kan? Ya Allah, siapa yang buang sampah di sini semoga cepat masuk neraka. Masih buang sampah di situ. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan hidayah petunjuk kepada kita. Allah maafkan segala salah dan khilaf kita. Kita cukupkan kajian kita hari ini. Insya Allah karena lihat keadaan dan kondisi saat ini, insya Allah kajian berikutnya kita akan belajar tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang membahas tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Mungkin sebelumnya saya sudah sampaikan dari kita mulai dari awal ada 20 akhlaknya Rasulullah SAW. 20 akhlak Nabi. Akhlak Nabi mulai dari Nabi sebelum tidur. Apa yang dibuat oleh Nabi. Jadi saya ingin ngajarin kita semua belajar bersama bagaimana kehidupan Nabi SAW. Nabi itu sebelum tidur apa yang dia buat? Apakah Nabi itu sebelum tidur main handphone? Suami pegang handphone, istri pegang handphone, suaminya ada kemari, istrinya ada ke sana, anaknya ada ke sini. Ya kan? Apakah begitu tidurnya Rasulullah? Udah. Bagaimana adab akhlaknya tidur Nabi SAW? Apa yang dia buat? Subhanallah. Apakah Nabi itu tidurnya jam 12 malam, jam 1 malam, atau tidurnya habis Isya? Nah, nanti ini kita akan bahas. Setelah nanti selesai ada 20. Ini akhlak pertama Nabi sebelum tidur. Nanti setelah selesai akhlak Nabi sebelum tidur yang kita bahas supaya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya kita tidur pun tidur seperti Rasulullah SAW. Lalu bagaimana letak tangan tidur Pak Ustaz? Apakah terlentang begini? Apakah
kamu menghadap ke sini? Apakah tidurnya sebelah kiri, baring sebelah kanan, telungkup? Seperti apa tidurnya Nabi? Ini kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Setelah nanti selesai adab akhlak Nabi sebelum tidur, setelah bangun tidur, Nabi masuk ke kamar mandi. Maka pertemuan nanti berikutnya kita bahas adab akhlak Nabi dalam buang hajat. Buang hajat. Di buang hajat pun banyak yang nggak tahu, Pak. Buang hajat banyak yang nggak tahu. Saya kasih tahu bocoran satu, adab buat akhlaknya, adab akhlak Nabi SAW buang hajat. Itu ibtiadun anin nawar, harus jauh dari pandangan mata manusia, nggak boleh dilihat oleh manusia. Ini adab akhlak Nabi, dilarang oleh Nabi untuk dilihat ketika kita buang hajat, nggak boleh. Udah nggak boleh. Maka seluruh kebaikan masjid sebagian saya sudah sampaikan, kalau buang air kecil, kalau bisa jangan tempat terbuka, buat pintunya, jangan sampai kelihatan. Udah, ini adab. Maka kita harus belajar akhlak Nabi. Subhanallah. Kenapa jauh dari pandangan mata manusia, Pak Ustadz? Dulu orang buang hajat di padang pasir, mana ada dinding-dinding. Nah di sini kan dulu di masa Nabi diturunkan. Ya kan, hari ini aja kita buat di rumah dalam kamar udah ada kamar mandi, udah lengkap dinding pintunya. Dulu di masa Nabi mana ada? Bapak Ibu kalau sekarang pergi ke pelosok-pelosok desa, buang hajatnya pun masih di tanah, di kebun-kebun itu. Mana ada WC yang seperti kita? Kalau yang di sungai langsung di sungai itu, Pak. Subhanallah. Ya kan? Udah, bukan hanya jauh dari pandangan mata manusia, tapi juga dari pendengaran manusia, Nggak boleh ada yang dengar ketika kita buang hajat. Sebab apa, Pak Ustadz? Sebab ketika kita buang hajat, iramanya beda-beda. Benar, Pak? Iramanya beda-beda. Ada yang langsung masuk, boom, ya kan? Subhanallah. Ada yang kadang, pokoknya nanti kita bahas itu ya. Pokoknya ada buang hajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pertemuan berikutnya. Nanti adab akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan makanan atau Nabi. Pokoknya banyak nanti. Insyaallah ini semuanya hadis. Aku lihat hadza wa astagfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.